sudah kenal diri dia kecil, bahkan diri dia tidak pantas disebut ada, apalagi kecil pun masih ada. Orang yang masih merasa dirinya yang mampu sholat, dia syirik khafi. Dia syirik khafi. Suatu saat dia akan menyebut-nyebut sholatnya di hadapan orang. Antum sedekah lalu merasa sedekah itu harta kita. Suatu masa syaitan menunggu, lagi kepepet, marah, tersinggung, terus ngomong ini kalau bukan karena aneh nggak jadi, bukan karena aneh yang donasi nggak jadi. Itu kalau syirik khafi. Kalau orang sudah kenal, gak usah tinggi-tinggi ayatnya, kita sudah hafal semua. Lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah yang di langit, milik Allah yang di bumi. Engkau di bumi, milikmu. Bahkan dirimu yang merasa memiliki itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersedekah, berdonasi itu bukan lagi membagi harta kita, tapi memulangkan harta kepada yang punya. Apa yang dipulangkan? Rasa berpunya. Harta dari bumi kembali ke bumi, rasanya yang dipulangkan kepada Allah, itu yang disebut bersedekah. Baru sodakta, baru tasaddaqta. Apa arti sodakta? Engkau benar. Tasaddaqta, engkau telah membenarkan bahwa kepemilikan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati ya, semoga itu benar ya, amin. Idfin wujudaka fi ardil khulmul fama nabata mimma lam yudfan. Suatu pohon yang tumbuh bukan karena ditancapkan, bukan karena dibenamkan, bukan karena ditanam. La yatimmu natajuh. Kalau ada seorang santri, seorang dai, seorang pemimpin negeri, jika dia tidak pernah dididik, maka tidak akan sempurna hasilnya. Salah satu didikan itu adalah pembulian orang. Maka orang yang paling beruntung dididik di alam ini, orang yang dibuli. Orang yang dibuli, bukan yang dipuji. Orang yang dibuli, bukan orang yang dipuji. Carilah pemimpin yang paling banyak dibuli dan dia tidak membalas sama sekali. Itulah sang wali, imamun adil. Dia adil kepada dirinya, baru dia mampu adil kepada orang lain. Bagaimana dia bisa adil kepada orang lain, dia sendiri tidak adil kepada dirinya? Tapi sampai hari ini belum kelihatan ya. Ntar kita lihat dulu siapalah mereka. Wallahu a'lam bis-shawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tidak adalah satu apapun yang lebih bermanfaat bagi kalbu melainkan uzlah, yang mana dengan uzlah tersebut seseorang bisa masuk menerobos ke dalam medan fikirnya. Ma nafa'al qalba, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kalbu. Punya kalbu enggak? Punya kalbu? Benar? Serius? Insyaallah yang hadir semuanya adalah orang yang punya kalbu ya. Tidak ada yang bermanfaat bagi kalbu melebihi uzlah. Apa arti uzlah? Menyendiri. Ini belum kajian rohani. Mau nulis skripsi, nulis paper, besok nulis artikel, mau presentasi besok di kelas, perlu time ini enggak? Time sendiri enggak? Betul? Bener ya? Ente kalau ceramah perlu persiapan enggak? Persiapan sendiri gitu, enggak diganggu, bener ya? Bener kan? Sama. Buya Aldomi nulis disertasi itu sembari main-main atau menyendiri? Itu gudang kitabnya Buya Asfi itu jadi saksi dulu itu ya. Tempat menyendiri Buya Aldomi, sampai kesetrum itu orang, alhamdulillah masih hidup. Coba lihat jarinya tuh Buya ya. Tuh jarinya dulu udah kena setrum. Semakin disetrum semakin kuat zikir sama niat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samawati alim. Ya berkat nama Allah masih hidup.
Ya, berkat nama Allah masih hidup. Ya. Jangankan lagi jaga, lagi tidur pun zikirnya zikir saman. Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Kalau antum ngigaunya apa? Betty gitu ya. Susan gitu. Tidak ada yang bermanfaat bagi kolbu untuk menelurkan ilmu, untuk menghasilkan satu pemikiran kecuali beruzlah. Kalau kita punya kerjaan, mau ingin memikirkan suatu program, perlu menyendiri nggak? Perlu menyendiri. Kalau urusan dunia begitu, apalagi urusan akhirat. Maka guru kami dulu berkalam, Ar-Razi, sebelum kamu berdakwah, kamu selesaikan suluk khalwat uzlahmu. Maka saya ikut terus dengan guru saya itu. Dan jangan salah teman-teman, kami kuliah sampai S2, S3, itu guru saya di kampung nggak sekolah. Tapi mereka sekolah di surau. Dan sekolah-sekolah zawiyah zikir, surau-surau, ribat-ribat zikir itu berbeda dengan sekolah yang ada di kampus. Kampus mendidik ini. Betapa tidak adilnya manusia. Kita kalau menulis skripsi, kita siap disalah-salahkan orang, benar nggak? Dikata-katai oleh dosen pembimbing, dosen penguji. Tapi antum ketika bermursyid, mursyid itu artinya pembimbing. Mursyid juga berarti mukhtabir, murabbi. Murabbi itu yang ngaduk-ngaduk kita. Kalau dia sedang menguji, masa murid ngomong ini, masa ini diuji-uji sama dia? Ada murid ngomong begitu? Ya, ada murid ngomong begitu. Masa kita dites-tes sama guru kita? Dia siapa? Lah dia guru ente, maka dia nguji ente. Kecuali dia cuma ustadz mubaligh. Jadi bedakan teman-teman, guru itu ada guru mubaligh, ada guru murabbi, ada guru mursyid. Itu beda. Nanti kalau di ujung ada yang keempat, guru muwassil. Beres dulu yang 3 baru bisa yang 4. Guru mubaligh dia sekedar berceramah. Ada yang bisa bikin orang nangis, ada yang bisa bikin orang ketawa, ada yang bikin orang semangat. Sebatas itu. Ada guru yang kedua, guru yang murabbi. Murabbi ini dia mentor, dia trainer. Dia bisa membuat sebuah game yang membuat antum tambah cerdas. Itu murabbi. Dia bisa menjalankan satu program kurikulum, jadi ada kurikulum, dia bisa terjemahkan dengan cara baik. Itu murabbi. Apa beda murabbi dengan mursyid? Mursyid bisa memperbaharui kurikulum zikir. Mursyid yang hakiki. Jadi kalau mursyidnya baru mursyid murabbi, belum mursyid yang hakiki mustaqil, dia tidak dapat izin, nggak boleh buat zikir baru. Kalau nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Murabbi itu buahnya riyadhah, latihan. Suruh puasa, suruh tirakat, suruh jarang makan, suruh banyak zikir. Itu murabbi. Kebanyakan mursyid hari ini hanya mursyid murabbi. Yang ditempa cuma jiwa. Maka ujungnya nanti zuhud. Zuhud itu meninggalkan dunia, menalak dunia, hanya satu bab dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu besar. Ya. Jadi kalau bab zuhud, bab fakir itu hanya 2 bab. Ilmu tasawuf lebih dari itu. Maka sufi tidak mesti orang yang bersifat fakir ataupun zuhud. Dia bisa ada sifat yang berikutnya. Ya, jangan salah paham. Ada guru yang apa yang ketiga? Mursyid. Dan yang keempat, baru muwassil, bisa menghantarkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau ke Allah lewat Rasulullah dulu. Kalau lewat Rasulullah, lewat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kolbu daripada uzlah menyendiri. Yadkhulu biha maidan fikrah. Dengannya masuklah seorang murid, seorang hamba ke dalam medan, dimensi, medan, ruang tafakkur, fikrah.
Apa maksudnya ini? Jadi di dalam diri kita ada ruang untuk berpikir, dan itu tidak dapat bekerja kecuali jika orang itu menyendiri. Mau mikirin dunia, apalagi mikirin akhirat, apalagi mikirin ayat, kalau tidak punya cara untuk menyendiri, maka seseorang itu gak ada buah pikirannya. Maka teman-teman, sahabat-sahabatku semua, ilmu itu ada dua. Ilmu yang muktasab, ilmu yang dicari. Ada ilmu yang ghair muktasab, ilmu yang diberi. Kalau dicari sebatas saya paling rajin ngaji, banyak ilmunya, banyak datanya. Maka ilmu yang muktasab dibaca dari buku, didengar dari guru. Tapi ada ilmu yang kedua, ghair muktasab. Disebut muktasab, ini ghair muktasab ada dua, ada wahbi, hadiah dari Allah, anugerah, ada ladunni, langsung diajar Allah, itu beda. Kalau wahbi atau futuh, belajar 3 bab, dapatnya 5 bab. Itu namanya wahbi atau futuhi. Kalau laduni, ini sembarang orang hari ini nyebut laduni. Laduni kok jadi silat? Ada yang menyebut ilmu laduni jadi silat? Itu bukan laduni ilahi, itu laduni-ladunian. Mohon maaf ahli silat ya, tolong ente jangan gunakan istilah laduni untuk silat ya, merendahkan istilah laduni. Yang menggunakan istilah laduni bukan guru silat ente, tapi Imam Ghazali. Kembalikan istilahnya kepada Imam Ghazali ya. Dulu silat itu cara dakwahnya para wali. Sang wali itu dapat laduni, sang walinya, tapi kalau ente silat belum tentu itu laduni. Walinya betul dapat laduni. Ini mohon maaf saya belak-belakan aja, hari ini nama laduni ini turun kelas. Ilmu laduni kok jadi ilmu silat ya. Apalagi jadi ilmu pelet, gak nyambung itu. Laduni itu dari bahasa Arab langsung. Kalau langsung diajar Allah berarti mesti ketemu. Paham? Kalau antum belum ketemu, jangan ngaku-ngaku laduni. Dan gak mungkin ketemu kecuali melalui qalbu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dia bilang aneh ketemu, belum tentu. Siapa tahu syaitan yang mengaku jadi Allah. Gak mungkin, mustahil. Mesti lewat qalbu baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Jibril mau naik aras kebakar. Kalau kita kira-kira apa? Gosong langsung meledak, mungkin langsung otaknya langsung meledak ya. Jadi jangan sembarangan kita gunakan istilah-istilah seperti ini ya. Jadi ada ilmu ada 2 macam. Pertama apa? Muktasab. Apa arti muktasab? Diusahakan, dicari. Ada ilmu yang kedua, wahbi, anugerah atau futuhi, dibukakan Allah. Ya. Nah ini kita bedakan antara futuh dengan laduni. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudari kemuliaan Allah, uzlah itu ada 2. Ada uzlah badaniyah. Uzlah itu menyendiri, Bang Dik masuk ke Gunung Salak, pulang-pulang gondrong. Ada uzlah qalbiyah, yang uzlah kolbunya. Sebelum uzlah kolbu, mesti uzlah badan dulu. Karena tidak semua orang sanggup untuk itu, maka Rasulullah SAW menciptakan yang baru, yaitu khalwat, i'tikaf. Maka Nabi mengajarkan i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan. Itu yang kita hidupkan setiap tahun insya Allah. Baik, tafadhal. Kaifa yushriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin kalbu bisa bercahaya sementara rupa dari makhluk masih tercetak di dalam cerminannya kalbu? Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahwatihi. Bagaimana mungkin seseorang bisa berjalan menuju Allah
sementara dia masih terbelenggu dengan syahwatnya. Am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Bagaimana mungkin seseorang bisa tumbuh hasrat di dalam dirinya untuk masuk ke dalam hadirat Allah sementara dia belum bersuci dari kejunuban ghaflahnya. Am kaifa yarju ay yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana mungkin seorang akan berharap bahwa dia faham akan daqa'iq, rinci-rinci dari asrarnya Allah sementara dia belum bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Nanti pakai terjemahan itu aja ya. Kaifa yusyriku qalbun. Banyak orang bertanya, kenapa saya tidak sanggup khusyuk? Bagaimana caranya khusyuk? Benar gak itu pertanyaannya? Benar ya? Tapi saya mau kasih kabar gembira, siapapun yang sudah mulai bertanya bagaimana cara khusyuk, kabar gembira bagi antum semua, berarti kolbunya sudah mulai tercerahkan. Kolbunya sudah mulai bercahaya. Rohaninya sudah mulai bergerak. Alhamdulillah Rabbil. Tapi jangan berhenti di situ. Ya, jangan berhenti di situ. Kalau sudah mulai pertanyaan begitu, jawabannya banyak, tergantung apa yang dikuasai oleh orang yang menjawab. Ada yang menguasai ilmu hipnosis, maka dia mengajarkan khusyuk dengan teori hipnosis. Ada yang pakar fikih, maka dia bagus-baguskan rukun dan syaratnya. Ada yang pakar akidah, maka dia ajarkan bagaimana cara memahami sifat Allah. Macam-macam. Ya. Ada yang ahli zikir, kata dia kalau kamu khusyuk banyak-banyak zikir 70.000. Mendengar begitu si murid langsung kabur. Zikir 70.000 bro, kapan beresnya? Mau yang gampang gak? Mau yang gampang? Serius? Mau pakai nggak? Janji nih, yang kencang. Khusyuk itu artinya tunduk dan hormat. Bagaimana mungkin engkau tunduk dan hormat kepada Allah jika engkau tidak mengenalnya? Jadi cara khusyuk cuma satu, ngaji ma'rifat. Ngaji, kalau Bang Dik ini turun dari mobil, Bang Dik diundang, orang yang diundang dan orang yang paling ditunggu-tunggu di suatu acara, tapi satpamnya nggak kenal Bang Dik, ditegur nggak dia? Lo ngapain sini? Gitu kan? Karena dia nggak kenal sama Bang Dik. Tapi kalau dia kenal Bang Dik, berebut ngambil tangannya atau mayungin dia, atau malah kalau sempat selfie dulu. Benar nggak? Benar. Kalau udah kenal, tunduk, dia langsung tunduk. Itu yang disebut khusyuk. Maka al-khusyuk natijatul ma'rifah. Khusyuk itu buah bermakrifat. Kalau sudah kenal, pasti engkau khusyuk. Maka khusyuk itu bukan nangis-nangis begini. Nangis itu hal. Ada hal, ada makom. Hal itu kondisi yang berubah-ubah, makom itu kondisi yang tetap. Beda nggak? Apa beda hal dan makom? Hal itu kondisi yang berubah. Kalau makom, dia tetap. Kalau khusyuknya masih hal dalam bentuk menangis, maka orang cari-cari nangis. Dia kira nangis itu khusyuk. Enggak, nangis itunya halnya khusyuk. Makomnya khusyuk, ma'rifat. Engkau kenal yang engkau sembah, pasti khusyuk. Walaupun mata dibuka, walaupun tidak menangis. Maka tangis atau tidak menangis bagi orang yang kenal sama. Yang penting dia hormat kepada yang dikenalinya. Yang penting dia ta'zim kepada yang dikenalinya. Inilah rahasia kenapa sholat dimulai dengan akbar. Allahu akbar. Maka orang yang kenal dengan Allahu akbar, dia mengatakan, ya Rabb, ana asghar, bar ana la wujud, ana ghair mawjud. Ya.
Ana la wujuda li. Ya Allah, aku tidak mempunyai wujud, tidak mempunyai sifat wujud. Fa ana ghairu mawjud, fa ana ghairu mawjud. Aku tidaklah pantas disebut ada di hadapanmu ya Allah. Itu yang mesti ditumbuhkan. Berhasil di situ sampai assalamualaikum berhasil. Karena dia sudah kenal diri, dia kecil. Bahkan diri dia tidak pantas disebut ada. Apalagi kecil, kecil pun masih ada. Orang yang masih merasa dirinya yang mampu sholat, dia syirik khafi. Dia syirik khafi. Suatu saat dia akan menyebut-nyebut sholatnya di hadapan orang. Antum sedekah lalu merasa sedekah itu harta kita. Suatu masa syaitan menunggu, lagi kepepet, marah, tersinggung, terus ngomong ini kalau bukan karena aneh nggak jadi, bukan karena aneh yang donasi nggak jadi. Itu kalau syirik khafi. Kalau orang sudah kenal, nggak usah tinggi-tinggi ayatnya, kita sudah hafal semua. Lillahi ma fis samawati wal ardh, milik Allah yang di langit, milik Allah yang di bumi. Engkau di bumi, milikmu. Bahkan dirimu yang merasa memiliki itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersedekah, berdonasi itu bukan lagi membagi harta kita, tapi memulangkan harta kepada yang punya. Apa yang dipulangkan? Rasa berpunya. Harta dari bumi kembali ke bumi, rasanya yang dipulangkan kepada Allah, itu yang disebut bersedekah. Baru sodakta, baru tasaddaqta. Apa arti sodakta? Engkau benar. Tasaddaqta, engkau telah membenarkan bahwa kepemilikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau belajar bahasa Arab, lillah, lam di situ milik Allah disebut lam tamlik. Terjemahannya lam kepemilikan. Kalau Allah alif, itu alif ahadiyah, keesaan Allah. Kenapa Allah katakan dihilangkan alifnya menjadi lillahi ma fis samawati wal ardh? Allah ingin menguji tauhid rububiyahmu. Ya, ini bukan rububiyah versi seberang, ini rububiyah versi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rububiyah itu artinya penciptaan, kepemilikan alam semesta. Ya. Ini lidah milik siapa? Lidah milik siapa? Kalau kita zikir, yang zikir siapa? Yang zikir siapa bro? Hah? Bang Dik kalau lagi zikir, ini lidah milik siapa? Bener. Berarti yang zikir siapa? Bener Allah zikir. Hah? Bener Allah zikir. Takut salah ya? Ini milik Allah, tubuh ini milik Allah. Maka ketika kita zikir, kita sholat, kita sedekah, itu sebenarnya Allah sendiri yang bersedekah, Allah sendiri yang berzikir. Inilah maksud fazkuruni azkurkum. Engkau sebut aku, saat itulah aku sebut engkau. Ingin disebut-sebut oleh Allah, sebutlah nama Allah. Betapa senangnya seorang kekasih, nama dia disebut-sebut kekasihnya. Betapa senangnya seorang sahabat, dia masih diingat oleh sahabatnya. Betul nggak? Ada teman kita lewat depan rumah nggak mampir, atau minimal nggak nyapa, bro, aneh lewat depan rumah ente tapi maaf nggak bisa mampir. Kita ngomong apa? Gitu ya temenan ya, gitu nggak? Artinya kita sindir dia, ente nggak, bukan sahabat sejati gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada orang bertanya bagaimana cara menikmati zikir, berarti dia sudah mulai kolbunya masuk ke alam diri. Saudara-saudari keberkahan Allah, diri kita dibagi dua, diri yang zahir, diri yang batin. Berapa pembagiannya? Ini yang hadir di sini zahir batin nggak? Bener, nggak ada yang masih buka WA kan, kecuali panitia. Ya. Diri yang zahir ini badan. Badan ini bagian dari alam. Alhamdulillahi Rabbil,
segala puji. Maka tubuh ini dari ujung ubun-ubun sampai ujung kaki dia memuji Rabbul Alamin. Apa arti Rabb? Pemilik alam, ini alam. Ini tubuh, ini alam. Tubuh kita berzikir tiap hari. Maka kalau lisan antum zikir, kolbu zikir, tubuh otomatis bergetar. Ini yang disebut getaran zikir. Jadi tubuh kita selalu berzikir, alam ini selalu berzikir. Jadi kita nggak pakai ilmu aneh-aneh. Torikot kita nggak aneh-aneh. Kan ada orang nanya, torikot ente kok aneh? Aneh di mana? Ngajinya kitab hikam, emang aneh? Kalau ngaji kitab hikam aneh, maka Ibnu Athaillah adalah orang paling aneh di alam semesta. Zikir kita pagi sore, sama kan? Kok zikirnya illallah, illallah? Tadi ada yang bertanya di hatinya, kok zikirnya illallah? La ilahanya kan sudah. La ilaha illallah, la ilaha. Kayaknya masih banyak galaunya. Kita pendekin. La ilaha nafi, meniadakan. Illallah isbat, menetapkan Allah. Kalau yang tiada sudah tiada, cukup Allah, illallah, illallah. Dan saya ngambil ijazah itu bukan di sini, bukan di Bogor, bukan di Jakarta, bukan di Padang, bukan di Payakumbuh. Ijazahnya langsung di Mekah. Ada seorang mursyid syekh yang saya nggak mungkin sebutkan nama beliau, yang mengijazahkan zikir illallah, illallah. Ya, ada mursyidnya. Termasuk kalau Allah banyak, ada di Padang, ada di Banjar, ada di Jawa, ada di Arab yang mengijazahkan zikir itu diambil dari Quran. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Lalu ada perintah, kul, bacalah huwallahu ahad. Maka Allah itu sunnah. Yang bilang itu bid'ah, ya salam. Ya, berarti baju kita beda bro. Ya sudah, ya nggak usah debat. Kaifa yusyriku qalbun, bagaimanalah hati akan bersinar. Suwarul akwan, jika gambaran-gambaran alam dunia, muntabi'atun fi mir'atih, masih bercokol di dalam cerminannya. Ya. Ternyata kalbu punya cermin, kayak cembung. Maka apapun yang ada di alam, itu gambarnya ada di kalbu. Kalau kolbunya tambah bersih, dia tembus ke langit 1, bersih lagi langit 2, bersih lagi langit 3, terus sampai ke langit 7 mahfuz. Bersihnya, maka bersihnya kolbu ini tergantung bersihnya jiwa. Jiwa ada berapa macam? Masih ingat? Pertama, jiwa ammarah bisu, masih ingat? Yang memerintahkan kepada yang buruk. Nah, jiwa yang begini kolbunya tertutup mati, maka dia tidak mampu memandang jangankan ke langit, makhluk nur yang ada di bumi pun dia nggak bisa lihat. Itulah Abu Jahal, Abu Lahab. Dia tidak pernah memandang Muhammad Nabiullah, Muhammad Rasulullah. Yang dia pandang hanya Muhammad anak ponakan. Ya. Jadi kenapa banyak pesantren santrinya bukan dari kampung itu? Banyak mursyid, murid dia bukan dari kampung itu. Karena yang terlihat oleh orang itu bukan wali Allah, bukan orang alim. Yang terlihat di situ anak fulan bin fulan, temanku, tetanggaku, gitu. Yang terlihat bukan keulamaannya, yang terlihat sisi manusianya. Ya. Jadi bagaimanakah mungkin kolbu memantulkan cahaya? Ya. Terbit cahaya di kolbu kalau debu nafs lawamahnya nggak dibersihkan. Bersihkan itu, dia naik menjadi dari nafs amarah jadi lawamah, lawamah jadi mulhamah. Kalau orang sudah sampai di mulhamah, mulhamah itu udah tinggi. Mulhamah itu dia sudah diilhami fujuraha wa taqwaha, sudah soleh. Namun kalau dia salah bergaul, meskipun dia ustadz, dia akan ngomong nggak benar. Mohon maaf, tidak semua pendakwah sampai di nafs mutmainnah. Tidak semua guru sampai di nafs mutmainnah, jiwa yang tenang. Kebanyakan baru sampai di mulhamah. Maka coba cek, ustadz apa yang dia khutbahkan, itu yang diomongin orang di grup WA.
yang diberitakan di dalam TV dan YouTube, kalau itu yang dikhotbahkan, itu jadi bahan dia, maka orang ini masih tabi', dia belum matbu', dia masih follower. Kolbu dia belum kolbu leader, belum kolbu memimpin, dia masih ngikut orang. Ilmunya belum dari sini, ilmunya baru dari mata, dari telinga. Maka cobalah lihat orang-orang yang gampang terpancing emosinya dengan bisikan-bisikan orang di kiri kanan atau berita-berita yang masuk kepadanya, karena dia nggak punya pemberitaan kolbu. Ya. Saudara-saudariku yang bukan Allah, maka kolbu tidak akan dapat menerbitkan ilham dengan baik kalau debu-debunya belum dibenerin. Bang Dik pernah berkaca di cermin, tapi nggak lihat muka di situ. Melihatnya apa? Bayang-bayang, nggak jelas. Kenapa? Mukanya jadi debu atau cerminnya masalah? Cerminnya udah lama Bang Dik nggak dibersihin. Jangan sedih dulu. Jadi kolbu ini setiap hari dia kotor. Ini handphone ini yang paling cepat ngotorin. Paling cepat. Bayangkan di zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang ngumpul-ngumpul nyanyi disebut lahul hadis, melalaikan. Seandainya Ibnu Abbas hidup hari ini, apa kata beliau? Yang melalaikan ini. Ya, jadi mohon maaf yang ngontak-ngontak saya jarang megang handphone emang. Ya. Dan saya sedih sekali ngeliat ada orang yang nggak bisa lepas dari handphone, itu sedih sekali. Ya. Kenapa? Berarti ketergantungan dia kepada hal itu sangat kuat. Tapi mau gimana lagi, ada orang yang bekerjanya pakai itu. Kalau antum jadi pemimpin atau ngurus atau organisasi perusahaan, wajib pegang. Maka kalau itu keadaannya, imbangilah. Kita nggak ngelarang kok, tapi zikir pagi sorenya jangan ketinggalan, majelisnya jangan ketinggalan. Itu aja caranya. Nggak mungkin kita lari dari kondisi kita. Nah, kolbu kalau dapat memantulkan yang di langit 1, 2, 3, 4, 5, maka kolbunya suka zikir. Karena yang di langit cuma berzikir. Malaikat itu, kata Rasulullah SAW, tiadalah ada malaikat di atasmu sampai ke langit sana, 1 jengkal di kepala kita, itu malaikat kerjanya zikir, dan zikirnya kebanyakan subhanallah. Ada subhanallah bihamdi sul azim, ada subhanal khallaqir razzaq, ada subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh, terus sampai langit 1, langit 2, langit 3, sampai langit 7. Maka kalau ada orang sedang berzikir, itu malaikat di bumi ngumpul dan mereka bertawaf sampai ke langit sana, terus ngelilingin orang tadi. Meskipun tidak tampak oleh kasat mata, namun terlihat oleh yang di langit sana. Nah, kalau kita sudah rajin begitu, maka kita akan mengikuti pantulan itu. Terus dibersihkan kolbunya jadi radiyah, mardiyah, kamilah. Barulah yang di lauh mahfuz itu mantul di dalam kolbu. Inilah metodologi kenapa ada wali diizinkan menceritakan takdir masa depan. Kolbu dia menangkap tulisan yang di lauh mahfuz. Semakin bening dia tambah terus. Gitu. Jadi kenapa ada wali bisa baca masa depan tapi tidak mampu merubah masa depan? Tolong diingat. Wali kekasih Allah diizinkan membaca masa depan tapi tidak diizinkan merubah masa depan. Maka lebih baik tidak tahu masa depan. Jadi kalau antum masih nanya siapa presiden kita, tunggu aja lah. Ya, tunggu aja. Bagi saya tiada takdir yang berlalu kecuali itu takdir terbaik, lebih baik dari sebelumnya. Apapun kata orang ini jelek, tapi indi khair. Bagi saya itu baik. Bagi saya itu baik. Gimana? Menurut antum dulu lebih baik itu sekarang? Kalau bagi saya sekarang, ya. Malam ini atau malam tadi? Malam inilah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Waduh ini panjang nih Bang Dik. Nanyalah dulu ya. Masya Allah, indah banget. Ilmu meniadakan kehadiran kita berpijak di buminya Allah ini makom tertentu, walaupun agama kita bukanlah agama yang untuk bermakom-makom ya. Buya, saya ingin tanya Buya, begitu banyak orang ingin menjadi orang yang soleh dan soleha. Saya ingin lebih akurat lagi Buya tentang pemahaman soleh dan soleha. Karena bagi saya orang soleh itu definisinya, mohon izin saya salah, siap salah. Soleh itu adalah orang yang benar-benar memikirkan perbuatan baiknya, ibadahnya, yang ada hubungannya dengan kemaslahatan orang banyak. Jadi kalau ada orang sholat di masjid, habis sholat dia berzikir, lalu orang teriak tolong gotong royong, kalau dia masih berzikir itu bukan orang soleh. Kalau ada sahabat saya temui di kelurahan karena dia menjaga loket, tiba-tiba antriannya panjang. Terus ketika saya cari orang itu, saya tanya, ini kenapa loketnya ngantri? Mana orangnya? Dia sedang sholat duha. Bagi saya dia bukan orang soleh. Kesolehan dia adalah menjaga loket. Nah saya ini Buya, diriku ini kesolehannya tentu dipantaskan dengan anugerah yang Allah berikan. Jadi kalau saya tidak memposting karya, berarti hari itu saya meniadakan Allah, bahwa Allah itu bukanlah Maha Pencipta. Nah, pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya soleh itu? Apakah saya harus seperti Buya yang ada di sana, saya harus hafal zikiran, harus tahu sholawat, sementara saya dinasibkan anugerahnya, bakatnya. Kacamatanya ada kacanya nggak tuh? Oh iya nggak ada, ya Allah. Baik Bang Dik. Pakai dulu Bang Dik. Allahumma sholli ala sayyidina. Betul definisi Bang Dik itu benar. Berarti ngajinya soheh. Soleh itu, buyanya banyak kok. Berarti ngaji, walaupun sekali sebulan. Harapannya sekali seminggu lah ya nggak? Datang ke Riban gitu. Kan yang ngaji bukan hanya saya. Insya Allah ya. Biar jadi saudaranya tambah kuat. Dan ribat kita sudah ada beberapa kok. Ya. Ada Ciputat, ada di Jati Keramat Bekasi. Ada di mana-mana lah. Nanti Palembang juga udah jalan ya, Palembang. Ya, lanjut next nih Lampung nih kayaknya nih. Ya, insyaallah ya. Insyaallah. Apakah kesolehannya seperti orang Bang Dik ini yang ya, mungkin boleh kita sebut public figure? Dirimu mantan artis atau masih artis sih? Saya sejujurnya bukan artis nih Buya. Apa tuh? Seniman? Selebritis. Oh selebritis. Karena sering digosipin. Oh iya. Iwan sekarang tuh selebritis. Alhamdulillah. Dulu dia artis pemain bass. Sekarang digunjingkan. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah dia mengikuti jerak gurunya, viral dia. Ya, jawabannya satu aja. Akhir surat Duha yang saya suruh Bang Dik baca bulan lalu. Ayo baca lagi. Akhir surat Duha. Masih ingat gak? Lah diulang dari awal deh. Bantu Faiz. Akhir surat. Wa amma bi ni'mati rabbika. Adapun didahulukan kalimat nikmat Tuhanmu, bukan kamu dulu. Allahnya didahulukan. Jika engkau melihat ini nikmat Allah, fahadith, engkau boleh share. Hadis itu bahasa gaulnya hari ini sharing lah, posting lah. Tapi syaratnya satu, engkau melihat bahwa itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Boleh Bang Dik. Maka teman-teman selebriti, teman-teman yang bergerak di dunia-dunia marketing,
atau yang berkaitan langsung dengan masyarakat, baik masyarakat offline ataupun online, atau politisi hari ini, mereka boleh, tapi dengan syarat satu, dia melihat bahwa itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, anugerah, ya. Bukan nyuruh jadi caleg, bukan, boleh jadi caleg, gitu ya. Pertanyaan dari majelis yang hadir ya. Mungkin teman-teman majelis ribat ada yang ingin bertanya. Monggo angkat tangannya. Ada yang ingin bertanya? Mereka udah makan belum sih Bu ya? Sudah ya. Ayo, ini andaikan ini bukan majelis, saya banyak banget ingin bertanya bersama Bu Ya nih. Ya, karena terlalu banyak hidup ini kejanggalan-kejanggalan yang saya jalani gitu. Saya butuh panduan. Ada yang ingin bertanya? Ya, Mas itu. Oh, itu garuk-garuk. Irwan, coba kamu ingin bertanya apa? Kamu di tengah badai begini kamu nggak ingin nanya sama guru kamu, sombong amat. Terima kasih mic-nya Irwan. Kamu dicari di mana-mana, Irwan. Padahal mohon izin Bu ya, kalau kita lihat beliau kan ngajinya lebih dari saya Bu ya. Beneran Bu ya. Dia kalau nggak sama saya mah Gus Iqbal gitu ya. Kemana-mana aja. Kan harusnya nih secara logika dia bersih jalannya gitu. Ya, tanpa ada ujian. Ini justru dia nih jadi dicari-cari Bu ya dimanapun Bu ya. Ya rumah saya ramai isinya media aja Bu ya. Cuma gara-gara dia aja. Saya pikir mereka pikir saya adalah teman dia, padahal kan bukan Bu ya. Hah? Ya nganterin saya aja ke majelis. Supir dong. Ayo Wan. Gini, kalau dari saya Bu ya, izin bertanya. Kadang kalau saya suka cerita sama teman mengenai yang saya pelajari di sini, dan teman bilang, misalkan seperti sholat, saya bilang, yang menggerakkan sholat ini bukan saya, tapi Allah. Jadi kita nggak bisa sombong. Dia jawab, ajaran dari mana itu? Sholat makan niat kita katanya. Nah itu nyikapinya gimana Bu ya dengan seperti itu, orang kayak gitu? Bagus pertanyaan. Cek dulu orangnya pembelajar atau orang jahil. Orangnya tukang ejek atau dia pembelajar. Jika dia jahil, fa'arid anil jahilin. Tidak usah dijawab, tidak usah dilayani. Maka berpalinglah dari orang jahil. Karena orang jahil tidaklah ditambah pengetahuan untuk dia kecuali bertambah kejahilannya. Boleh kita tinggalin. Tinggalin aja. Itu sebabnya teman-teman, saya tidak ridho antum berdebat di sosial media. Ya. Debat tuh fair, ya, ketemu langsung. Tapi kita pernah diundang debat, cuma yang ngundang bohong. Maka kita kena layani. Undangannya diskusi ilmiah, dia ganti jadi bahsul masail. Kita nggak terima, ya. Cari-cari masalah. Ya. Maka kita nggak terima. Saya pantang kalah debat, aslinya itu sifat buruk saya. Sifat buruk saya, maka guru saya bilang, udah kamu nggak boleh debat. Ya udah, saya berhenti, mundur. Ternyata nikmatnya bukan main. Di saat kita mampu berdebat dan kita nggak berdebat, itu nikmat sekali. Itu yang disebut di hadis sorga bagi dia. Hadis Ibnu Majah itu kan, itu sorga. Dan saya minta maaf kepada buya-buya yang mewakili saya debat waktu itu ya. Mohon maaf, Lor Ali, Buya Asfi, mohon maaf. Tapi kan perintah juga toh. Dan akhirnya mereka nggak debat juga kan. Baru ngomong dipotong, nggak ada perdebatan, yang ada pembulian. Anda ikut dibully karena saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi ada yang nggak tahan dibully ya nggak udah. Nah, kalau orangnya jahil ini turunannya nanti iri dengki. Orang seperti ini nggak bisa dibenerin. Maka semua permusuhan mungkin dibenerin, mungkin diislah, kecuali permusuhan karena iri dengki. Nggak bisa diapa-apain. Maka persoalan Bang Irwan ini, apapun masalah di hari ini, itu nggak bisa diberesin kalau masalah kedengkian. Tapi kalau masalah kesalahpahaman, segera beresin.
pasti bisa diislah kalau kesalah fahaman. Tapi kalau iri dengki nggak bisa diapa-apain. Ya, pasti masuk pengadilan. Beresnya di pengadilan. Bagaimana nanggepinnya? Cek dulu, dia ini pembelajar. Kalau pembelajar baru ceritain. Ajak dia ngobrol. Tubuhmu itu milikmu atau milik Allah? Kolbumu itu di hadis Nabi, engkau yang menguasai atau dalam genggaman Allah? Kata Nabi SAW, qulubu bani Adam, anak Adam, ini anak Adam bukan? Bener anak Adam nih? Apa anak monyet, anak kera? Keturunan Adam, kolbunya baina isba'ain min asabi'ir rahman, antara dua jari-jari Tuhan. Bukan dua jari ini, tapi jari Allah. Kita nggak tahu jari Allah maksudnya apa. Yang pasti Allah berkalam begitu. Kalam baginda Nabi Muhammad SAW yang paling mengenal Allah begitu. Maka manhaj saya tidak mentakwil. Yang mengenal Allah itu sendiri. Maka tidak perlu mentakwil kata jari. Tidak perlu mentakwil kata istiwa. Meskipun saya membolehkan itu jika darurat, tapi dalam manhaj saya nggak perlu. Inilah manhaj para nabi, para sahabat. Jadi takwil itu lid darurah, karena hanya darurat. Khawatir orang awam terjebak kepada menggambar-gambarkan Allah, baru boleh ditakwil. Tapi nggak perlu di kita. Beresin basicnya, nanti selesai di atas. Kolbu aja Allah yang genggam. Maka kalau dia bilang sholat kan pakai hati kita, loh hati ente siapa yang menguasai? Gak usah pakai hati. Dia yang nanya, udah punya uban belum? Udah, tanya sama dia, rambutmu itu engkaukah yang menguasai? Jika benar, coba perintahkan kepada ubanmu, wahai uban, berhentilah engkau menjadi putih, jadilah hitam kembali. Bisa gak? Satu rambut kasih tahu sama dia. Jika dia tidak sanggup, katakan berarti rambutmu yang ada di tubuhmu bukanlah milikmu, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar kan nih? Ini ubannya banyak kan nih? Wah, ada pamer langsung. Ya, tanda istrinya banyak gitu. Lanjut. Apa lagi pertanyaannya? Sudah? Ada satu lagi dari majelis. Baik, kalau nggak ada. Oh, apakah ada juga di HP, di YouTube? Boleh ya. Silakan, dari mana disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ibrahim dari Lampung. Saya mau konfirmasi ini, Buya. Ketika abang itu tadi nanya, saya teringat. Jadi pernah ada orang nanya dengan saya, kayaknya bukan jahil, dia serius. Dia tanya, apa benar Nabi Muhammad itu mi'rajnya terbang burung, terbang sangkar? Bahasanya ngeri kali Pak Haji. Iya. Lalu terus saya jawab, maunya dia apa? Iya, maksud saya gini Bu ya, kalau salah tolong dibenarkan, kalau kurang benar tolong ditambah benarkan gitu. Jadi saya jawab, hati-hati kamu nanya begitu. Kalau kamu sangkal Abu Bakar Siddiq itu bisa bangkit dari kuburnya. Karena sepengingat saya katanya itu yang duluan membenarkan. Jadi saya ajak ketemu Umur. Begitu ketemu, saya tanya balik dengan dia. Kamu pernah nggak berpikir yang masuk akal sama nggak masuk akal? Kalau mi'rajnya Nabi Muhammad terbang burung, terbang sangkar, itu hanya dia dengan Tuhannya yang tahu. Saya pun cuma dengar kabar. Seperti Nabi Ibrahim dibakar kedinginan pun saya dengar kabar. Tapi insya Allah kabarnya itu sahih. Nah sekarang saya tanya dengan kamu, ada nggak yang terjadi di diri kamu yang masuk akal dan tidak masuk akal? Silahkan jawab sendiri. Terdiam dia, berarti banyak yang nggak masuk akal. Nah tolong diluruskan Bu ya, terima kasih. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, dia salah orang deh ya. Nanyanya ke singa tasawuf deh. Baik, itu bahasa-bahasa Melayu lama. Apakah Mi'raj itu dengan burung, terbang sangkar? Kalau bahasa kita dengan ruh dan jasad gitu ya. Jawabannya dua-duanya benar. Karena Mi'raj itu lebih dari sekali. Antum gak sangka kan jawaban ini? Mi'raj itu ada Mi'raj ruhi, ada Mi'raj ruhi wa jasadi. Mi'raj ruhi wal jasadi. Jadi Mi'raj itu lebih dari sekali. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh ahli hadis di dalam kitab ahli hadis yang paling masyhur Fathul Bari karya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwa hadis Mi'raj itu menandakan bahwa Mi'raj Nabi lebih dari sekali, dan beliau cenderung mengatakan 5 marrat, 5 kali. Yang jadi ada yang sughra, saghir, ada yang kubra, kabir. Mi'raj yang besar itulah Mi'raj dengan sangkar, dengan tubuh, dengan ruh, dua-duanya. Jadi kalau ada orang mengatakan enggak, Mi'raj itu cuma ruh, dia dapat satu riwayat. Ya, kurang alim tuh orang. Kurang piknik namanya. Oh, Mi'raj dengan tubuh dan dengan ruh, dan hanya sekali. Ini orang pun kurang piknik. Dan betapa anehnya orang hari ini, ngaku ahli hadis, ngaku aswaja, tapi Sahih Bukhari enggak baca. Padahal peristiwa Mi'raj diabadikan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, direkam dengan baik dan muncul berkali-kali. Makanya ada riwayat Nabi Muhammad SAW ketemu Nabi Ibrahim di langit ke-6, ada riwayat ketemu Nabi Ibrahim di langit ke-7. Kalau Isra dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari bumi ke langit. Kalau Mi'raj yang akbar, yang besar, dari bumi langsung ke arasy Allah. Ujungnya nanti arasy Allah. Dan tidak semua Mi'raj begitu. Mi'raj pada Nabi itu adalah islahul anbiya wal mursalin. Jadi setiap Nabi, setiap kekasih Allah itu Allah perbaiki dan Allah sempurnakan jiwa mereka, rohani mereka. Penyempurnaan Nabi Muhammad SAW itu dengan Mi'raj yang paling besar itu langsung diundang ke arasy Allah. Maka tiadalah wali kecuali rohani dia di-mi'rajkan, kata imam-imam kita. Dan ini ijma' ahli tasawuf. Ma min waliyin illa wa urija ilallah. Tidak adalah seorang kekasih Allah, wali Allah, kecuali rohaninya di-mi'rajkan, bukan dengan jasadnya. Tapi saya tidak tahu imam akhir zaman apakah dia akan di-mi'rajkan dengan tubuh dan ruhnya. Barangkali masih ada ikhtilaf di situ, wallahu a'lam bishawab. Karena Nabi SAW mengatakan ismuhu ismi, nama dia namaku. Berarti kejadian yang dialami baginda Nabi Muhammad SAW akan dialami persis oleh beliau. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita ngaji-ngaji begini Bang Dik, teman-teman semua, saudara-saudariku, ini mengisi waktu, entah menunggu sang ajal, entah menunggu sang imam. Kita hanya nunggu itu. Maka yang kita isi ngapain? Berkumpul dengan saudara rohani. Karena sebaik-baik saudara, saudara yang tujuannya sama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tujuan kita yang hadir malam ini sama, ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ingin bener-benerin thariqat sendiri, bukan mau hebat-hebatkan manhaj kita sendiri. Makanya saya mengatakan thariqatku sudah aku lebur dalam manhaj al-Muhammadi. Bukan berarti saya hilangkan Naqsyabandi, enggak, saya tetap Naqsyabandi. Saya tetap zikir pagi sore Imam Syazili. Tetap baca kitab Martabat 7-nya Syatariyah. Tetap zikir huwa Allahnya Samad. Tetap kita. Tapi manhaj kita pulangkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Maka ini sekaligus pengumuman, nanti bulan Rajab kita mulai buka lagi khataman Sahih Bukhari. Bukan khataman ya, qiraah, pembacaan Sahih Bukhari.
Nanti insya Allah di Jati Keramat. Siapa yang ada waktu datanglah nanti. Karena kita pengumumannya pun tidak terbuka. Ya, kajian Sahih Bukhari bulan Rajab, mungkin akhir bulan ini ya. Jadi ada kajian Sahih Bukhari, ada kajian akidah, lalu ada kitab tasawuf, lalu diijazahkan kepada siapa yang hadir. Dan ada zikir wiridan, lebih kurang 2 hari atau 3 hari, mungkin 2 hari. Jadi kerjaan kita sampai nanti, kerjaan utamanya ngaji ma'rifat, yang kerjaan nyari duit itu sampingan. Bisa nggak begitu? Katanya ilahi anta maqsudi. Tetap kita kerja kayak biasa, tapi hati kita bersama Allah. Ya. Banyak orang bertanya, bagaimana cara robitoh? Nah, saya nggak cerita robitoh. Robitoh itu mengaitkan kolbu dengan kolbu guru. Antum kalau ngaji datang ke guru, was-was hilang, benar nggak? Untuk menghalau was-was di dalam pikiran, itulah rahasianya robitatul ruh, robitatul mursyid. Maka hubungkan kolbumu dengan kolbu gurumu. Jadi kalau dihubungkan kolbu kita dengan guru-guru, guru kita terhubung kolbunya dengan sang maha guru, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jika dia kekasih Allah yang diizinkan berjuang sampai akhir zaman, kolbunya dihubungkan dengan sang imam itu. Nah, ketika was-was datang, kita teringat ajaran guru, udah hilang dia. Maka robitoh itu ciri-ciri orang yang telah terikat kolbunya dengan gurunya. Dia di depan gurunya hormat, di belakang gurunya hormat. Bukan fanatik, enggak. Kita enggak ada fanatik. Enggak ada mafi ta'assub indana. Bagaimana cara hilangkan fanatik? Makanya kita lebur thariqah kita dalam manhaj al-Muhammadiyah. Manhaj Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu kitab utamanya kitab hadis. Salah satu kitab utama kita kitab hadis ya. Ini beliau-beliau ini pakar-pakar semua. Insya Allah ya. Dan kita beruntung, ini anugerah besar dari Allah. Guru-guru diribat pakar baca kitab. Alhamdulillah ya. Kok bisa gitu mereka pakar kitab, itu luar biasa itu ya, dari Allah SWT. Dan teman-teman, kegiatan kita 2 hari ini saya pesan betul kepada panitia, buat sesantai mungkin. Kita bukan lagi daurah. Kita bukan lagi, kecuali pas lagi ngaji malam ini, serius sedikit lah boleh ya. Tapi abis ini santai lagi. Antum kalau main catur, yang kira-kira bisa melebur keegoan kita dengan saudara kita. Ya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya yang bersaudara itu hanya orang yang yakin percaya pada Allah. Percaya nggak sama Allah? Pasti antum saudara. Orang yang percaya nggak ada syaknya, nggak ada khianat dia, nggak ada syak, nggak ada ragu dia kepada Allah, nggak ada khianat dia kepada kekasih Allah. Gitu ya. Jadi nanti setelah majelis ini ngopi-ngopi lah, ngobrol-ngobrol sesantai mungkin. Yang penting subuhnya jangan kelewatan. Ya, ini kita sudah kasih tahu ke teman-teman Bang Dik, semalam dalam seminggu latih diri untuk bergadang tapi diisi dengan ma'rifatullah. Ngaji ma'rifat kayak ngomong ma'rifat kayak duduk-duduk dengan ahli-ahli zikir. Sehari aja, semalam aja dalam seminggu. Karena nanti akan ada masanya dalam hadis Nabi, 40 hari, 40 malam kita nggak ada waktu tertidur, nggak ada waktu tidur. Nah, dilatih-latih dari sekarang, ya, dilatih-latih dari sekarang. Di saat Dajjal itu keluar, nauzubillah min dzalik, nauzubillah min fitnatid Dajjal. Ya, semoga Allah jaga kita semua dari fitnah Dajjal. Itu kita nggak bisa tidur, Bang Dik. Dikejar terus. Allah jamin selamat, cuma kita kan harus gerak terus. Gak tahulah nanti. Maka sekarang yang bisa dinikmati, nikmatilah dulu ya. Jangan pelit sama badan, apalagi sama keluarga sendiri. Hartamu, rezekimu bukan yang engkau simpan, tapi yang engkau pakai, yang engkau nikmati. Ya, ada nikmati, bukan boros-boros, bukan. Ya, ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, ya, terhadap nikmat Allah maka pakailah, sharinglah, postinglah, bagi-bagilah, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menarik dari Buya,
spesial banget buat Buya dan kita ini di bulan Rajab. Saya sering mendengar bulan Rajab ini adalah bulan kekasih memanggil kekasihnya, bulan menepi sebentar dari kehidupan. Sementara kalau saya bertanya di tempat lain, itu doif, itu bid'ah itu. Kalau kita puasa di bulan Rajab gitu loh, tidak menspesialkan bulan Rajab gitu loh. Apa yang membuat Rajab ini spesial? Karena ini banyak pemirsa kita disiarkan secara langsung, mungkin belum memahami makna Rajab. Rajab itu nama anaknya Bang Dik. Nggak nyambung ya? Kalau ada orang mengatakan puasa Rajab itu bid'ah, maka jangan puasa di hari Senin dan Kamis bulan Rajab. Jangan puasa di awal dan di tengah dan di akhir bulan Rajab. Karena di bulan Rajab masih ada hari Senin Kamis. Masih ada awal, tengah dan akhir bulan. Ya, benar nggak? Bedakan hadis palsu dengan mengamalkan sunnah yang dhaif ataupun yang sahih, itu beda. Ada hadis palsu, isi hadisnya belum tentu palsu. Ada berita palsu dibawa oleh orang yang suka memalsukan berita, tapi belum tentu berita dia salah semua. Semua hadis mengenai pahala puasa di bulan Rajab, hadisnya dhaif jiddan, bahkan maudhu, palsu. Tetapi puasanya tidak dhaif. Yang dhaif itu pahalanya. Contoh, siapa yang puasa 1 hari maka sama dengan puasa 1000 tahun. Berarti 1 hari di bulan Rajab ngalah-ngalahin Lailatul Qadar. Benar gak? Ditanda kalau riwayat ini ditulis oleh orang-orang lebay. Ya, jadi dulu tuh ada mubalik-mubalik lebay itu banyak. Ya, disebut ahlul mawa'iz, bukan ahli hadis. Ya, jadi bulan puasa boleh, bulan Rajab boleh puasa, boleh, bahkan dianjurkan. Ahsan, tidak masalah. Karena bulan Rajab termasuk syahrullah, bulan Allah. Gitu ya. Jadi tidak benar siapa yang mengatakan berpuasa di bulan Rajab itu dilarang. Yang benar hadis keutamaan bulan Rajab dengan detail pahala-pahala tertentu, semua hadisnya tidak sahih. Paham membedakannya? Ya. Itu mereka kurang cerdas aja itu. Membaca riwayat. Karena mereka gagal mempelajari satu ilmu namanya usul fikih. Dalam usul fikih ada satu kaidah, coba hafalkan. Ad-dalil ghairu madlul. Coba hafalkan. Ad-dalil, dalil hadis dengan isi hadis itu lain. Ada berita tadi salah tapi isinya dibenarkan oleh riwayat lain. Paham ya? Ya. Contoh mengenai pahala puasa di bulan Rajab, hadisnya dhaif jiddan, bahkan maudhu, palsu. Tetapi puasanya tidak dhaif. Yang dhaif itu pahalanya. Contoh, siapa yang puasa 1 hari maka sama dengan puasa 1000 tahun. Berarti 1 hari di bulan Rajab ngalah-ngalahin Lailatul Qadar. Benar gak? Ditanda kalau riwayat ini ditulis oleh orang-orang lebay. Ya, jadi dulu tuh ada mubalik-mubalik lebay itu banyak. Ya, disebut ahlul mawa'iz, bukan ahli hadis. Ya, jadi bulan puasa boleh, bulan Rajab boleh puasa, boleh, bahkan dianjurkan. Ahsan, tidak masalah. Karena bulan Rajab termasuk syahrullah, bulan Allah. Gitu ya. Jadi tidak benar siapa yang mengatakan berpuasa di bulan Rajab itu dilarang. Yang benar hadis keutamaan bulan Rajab dengan detail pahala-pahala tertentu, semua hadisnya tidak sahih. Paham membedakannya? Ya, itu mereka kurang cerdas aja itu, membaca riwayat. Karena mereka gagal mempelajari satu ilmu namanya usul fikih. Dalam usul fikih ada satu kaidah, coba hafalkan. Ad-dalil ghairu madlul. Coba hafalkan. Ad-dalil, dalil hadis
dengan isi hadis itu lain. Ada berita tadi salah, tapi isinya dibenarkan oleh riwayat lain. Paham ya? Contoh, ada hadis yang menyebutkan siapa yang bersolawat 70 kali di hari Jumat, maka diampuni dosanya 70 tahun. Hadis ini dhaif. Tapi kalau kita solawat hari Jumat 70 kali boleh nggak? Di sini dhaif. Tapi kalau kita solawat hari Jumat 70 kali boleh nggak? Bukan karena hadis itu, boleh nggak? Boleh. Cerdas semua nih malam ini. Ya. Jadi kebanyakan amalan yang dibid'ahkan oleh orang-orang itu hari ini, dia tidak memahami kaidah usul fikih itu. Karena mereka tidak dikehendaki Allah memahami agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah kehendaki kebaikan, Allah buat dia memahami agama secara bertahap. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kelalaian kolbu. Jadi dalam ilmu tasawuf junub itu junub kolbu. Kalau dalam ilmu fikih junub itu junub badan. Mandi besarnya orang-orang tasawuf disebut mandi tobat. Dia tetap mandi junub yang di fikih tetap. Bertemu dua khitan wajib mandi, keluar mandi wajib mandi. Kalau ini mandi tobat, ini junub ghaflah, junub kelalaian. Saya mau tanya, lalai kepada Allah itu haram, makruh atau mubah? Mubah itu boleh. Haram, makruh atau mubah? Benar. Udah berapa menit antum lupa sama Allah? Ayatnya surat Al-A'raf ayat berapa itu? Buya, 205 ya. Wala takun minal ghafilin. Janganlah engkau ada menjadi orang-orang yang lalai. Al-aslu fin nahyi litahrim. Pada dasarnya larangan Allah itu haram. Kalau ngikutin hukum usul fikih ini, kita pendosa semua. Makanya untuk bab begini nggak sanggup kita pakai hukum usul fikih, harus pakai usulul ma'rifat. Jadi ada ayat pasangannya bukan usul fikih, pasangan ilmunya adalah usulul ma'rifat. Jadi ada ayat yang dibaca dengan ilmu hukum, ada ayat yang dibaca dengan ilmu akidah, ada ayat yang dibaca dengan ilmu tasawuf. Ayat ini mesti dibaca dengan ilmu tasawuf, karena kita nggak sanggup setiap detik mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana kalau secara ilmu rohani, ilmu tasawuf? Janganlah engkau menjadi orang yang lalai. Maka di dalam kitab Al-Hikam, lupa lalai ingat Allah tidak disebut dosa, disebut junub. Begitu baiknya guru-guru kita. Coba kalau ngikutin hukum usul fikih, antum pendosa semua. Dan saya dulu menganut itu, ternyata salah. Kita keliru. Kalau orang lupa kepada Allah kita sebut pendosa, betapa banyaknya orang berdosa hari ini. Hatta guru-guru, hatta saya termasuk pendosa nanti. Dosanya dosa kolbu. Enggak, disebutnya ghaflah itu junub, junub kolbu. Maka junub ada dua, junub badan, ada junub kolbu. Junub badan, nah ini ada berkaitan. Kenapa orang habis hubungan badan suami istri wajib mandi? Karena dia mengalami suatu kenikmatan yang dia buat lupa kepada Allah SWT, maka dia wajib mandi. Jadi itu mandi junub itu sebagai tanda kembali dari kelalaian. Ini penjelasan para imam kita, wabil khusus Imam Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu, yang dikafirkan orang yang mereka nggak paham siapa beliau. Ya, masa ahli hadis dikafirkan? Beliau ahli hadis, Sahih Bukhari hafal. Ente yang mengkafirkan Imam Ibn Arabi hafal nggak Sahih Bukhari? Ya, sembarangan mengkafir-kafirkan imam. Mursyid aja belum. Ya, beliau ini imam, hafiz. Ya, baik. Sedangkan junub yang kedua, junub kolbu, dia dilakukan dengan taubat. Dengan taubat itu dimulai dengan menyesal. An-nadamu taubah. Menyesallah engkau
itulah awal tobat. Dan tiada seorang kekasih Allah kecuali dia bertobat setiap hari. Kekasih yang paling terkasih siapa di alam semesta? Rasulullah SAW. Berapa kali beliau tobat setiap hari? 100. 100 itu banyak ya. Ada yang lebih dikasih Allah melebihi beliau? Di depan saya sudah dikasih Allah belum? Sudah dijamin belum jadi kekasih Allah? Terus kenapa istighfarnya kurang dari 100? Maka bagi Rasulullah itu contoh, bagi kita secara hakikat itu hampir wajib. Maka ilmu itu enggak berhenti di hakikat. Kalau kau udah hakikat semua yang Nabi kerjain wajib. Maka mesti nyebrang lagi ke ilmu ma'rifatullah, kearifan. Nyiwak. Kita udah bahas sebelumnya, nyiwak itu secara hakikat wajib. Karena Nabi contohkan, maka Nabi beliau mengatakan, laula ana syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan, aku perintahkan umatku bersiwak setiap kali mau sholat. Coba tadi bersiwak nggak sholat? Kalau ngikutin ini dijadikan hukum syariat jadi gawat. Nah, maka teman-teman saudara yang bukan Allah, memahami sebuah ilmu tidak hanya dengan satu kacamata, banyak cara memahaminya. Lalu di ujung dikatakan, bagaimana mungkin engkau mengharapkan memahami rahasia kemakrifatan? Ingin ngerti ilmu makrifat? Ingin ngerti ilmu makrifat? Ya, wa huwa lam yatub min hafawati, sedangkan ia belum bertobat dari kesalahannya. Jadi syarat bermakrifat mesti senantiasa bertobat dari kesalahan. Apa kesalahan? Mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dzalik. Apapun yang engkau imajinasikan tentang Allah, Allah lebih sempurna dari itu. Maka tiadalah seseorang mencapai suatu ma'rifat malam ini kecuali Allah lebih mulia dari yang dia kenal. Ya nak. Jadi kalau ingin merasakan manisnya zikrullah harus dicicip, harus dimulai. Itu tidak dilakukan banyak orang. Dia hanya berkomentar, oh bagus, tapi belum mencicipinya. Nah, oleh karena itu Nabi SAW, beliau dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah dalam hadis Bukhari, Nabi yazkurullaha fi kulli ahyani. Nabi SAW selalu ingat Allah setiap detik, setiap saat, setiap nafas. Nah, itu disebut zikir nafas atau zikir hin atau zikir kulliyah, zikir yang setiap saat. Karena kita tidak sanggup mengikuti Rasulullah SAW secara 100%, kita ambillah beberapa. Itu yang tidur bisa ngelihat mimpi samping nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi yang sedang bermimpi, dia merasakan mimpinya nyata atau tidak? Nyata. Maka alam mimpi itu nyata bagi yang mengalami, tapi tidak nyata bagi yang tidak mengalami. Jadi pengalaman zikir itu nyata bagi yang merasakan, tapi tidak nyata bagi orang yang tidak merasakan. Ini biar gampang. Kalau sedang main handphone, pernahkah lagi main handphone disapa orang tapi tidak jawab? Pernah? Ya, pernah. Kok nggak jawab? Tidak terdengar karena sedang asik dengan alam handphone. Di luar mengamalkan, kita tidak mengamalkan di sini. Tapi biarlah. Ya, biasanya kaji itu kurang dipakai di kampungnya Suran. Ya, seperti Rasulullah SAW ilmunya tidak dipakai di Mekah, disambut oleh orang Madinah. Ya, tapi jangan sampai terjadi. Ya, makanya kami tetap mempertahankan bolak-balik. Ya, siapa yang mau silakan. Kita tidak memaksa karena tidak ada MLM di sini. Ya, tidak ada juga digaji. Itu Buya Dr. Aldomi seminggu itu bisa ngajar 3 kali dan itu khidmat beliau. Karena semakin seseorang mengajarkan ilmu-ilmu Rasulullah, semakin Allah angkat derajatnya.
Itulah gaji dari Allah. Ya, Buya Asfi kami titipkan mengajar santri-santri perempuan ya di mahasiswi di Bintaro. Dulu nggak mau ngajar. Hari ini mahir kitab itu, beliau nggak perlu persiapan Pak kalau ngajar kitab. Apapun kitab diambil hari itu juga jam itu bisa menjelaskan. Nah itu cara Allah mengangkat derajatnya. Ya, kitab-kitab yang dulu kata orang rumit, tidak ada kitab yang rumit, hanya si pembaca tidak tahu cara membacanya. Ya, tidak ada zikir yang berat, yang ada hanya salik si murid tidak mau duduk bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat Ribat Nusantara dari Jabodetabek, dari Jawa Tengah ada, Palembang ada, dari Brunei, dari Malaysia, kita ini mungkin terpisah oleh teritorial politik negara, tapi insya Allah kita bersatu dalam silsilah berzikir, berilmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di YouTube itu kan ramai itu ya, tengkarlah antara YouTuber ngejek Malaysia dan Brunei ya, hanya urusan bahasa. Nah kita tidak ada urus begitu, kita disatukan oleh ilmu silsilah ya. Maka kabar kepada orang kampung, Bapak Ibu, ini kabar saja, semoga tidak terulang di tempat yang lain. Jadi beberapa waktu lalu kami ziarahlah ke silsilah yang tadi dibacakan oleh Adinda Ustadz Dawami. Yang kami temukan Bapak Ibu, itu makam si wali besar dijadikan tempat jemuran celana dalam. Bah kira-kira apa? Syekh Godang dijadiin paganya malintang, nangkal petir tuh. Melihat begitu hati kami kecewa, memandang kepada almarhum ayahanda, beliau langsung marah. Ya, baru kali itu lo kami menceliak apa awam berang, ya. Bongi. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, di tempat yang lain, yang pusat kita di Barula dulu itu dijadikan kandang Jawi. Tahu Jawi? Orang Melayu tahu Jawi? Sapi. Ya. Alhamdulillah kemudian ditegur, sekarang sudah dirapikan lagi. Sama tempat Syekh Abdurrahman Kumango dulu juga begitu, dijadikan kandang Jawi. Ya. Tapi alhamdulillah masyarakat mulai sadar. Ya. Seandainya nggak mau juga nggak apa-apa, kita tetap ziarah ya dengan ala kadarnya. Ya. Alhamdulillah kita di sini oleh sahib tanah yang punya tanah diizinkan untuk memugar kemarin ya. Dan perlu kami kabarkan Bapak Ibu, ini banyak yang protes. Kok buat bangunan di atas kubur? Yang tidak boleh itu membuat bangunan di atas kuburan yang tanahnya tanah wakaf. Ini disebutkan dalam penjelasan hadis yang naha Rasulullah SAW ayyubna alal qabr ya. Nabi SAW melarang membangun bangunan di atas kubur. Dijelaskan oleh imam kita, Imam Syafi'i, makna hadis itu ay al-ard al-musabbalah, yaitu tanah wakaf pemakaman umum. Ini perlu ketahui ya, Syekh Muhammad Nur Angkunun itu bukan di tanah wakaf umum, itu tanah milik kaum tertentu. Tanah kaum siapa Pak? Pitopang. Nanti Syekh Muhammad Nur Angkunun. Ya, Pitopang. Enggak, Pitopang ada. Semua buah. Jadi itu bukan tanah wakaf ya. Dan Bapak Ibu kami kaget waktu ke Mesir dan ke Uzbek lebih kaget. Satu makom syekh itu dibangun lebih dari 5 miliar. Satu makom dipugar, dibersihkan. Jadi orang ziarah sangat nyaman. Jadi ziarah itu tidak horor. Nggak ada pasang togel di situ. Nggak horor. Insya Allah akhir tahun nanti siapa yang berkesempatan diberi rezeki Allah, kami ayo ikut kita, nanti kita ke Uzbek. Bid'ah tuh kalau nggak ikut.
Jadi kami sudah pernah ke sana sebelum pandemi ya. Yang belum itu India, ada 6 silsilah di situ. Ya, 6 silsilah. Kemarin dihitung berapa Bu ya? Semuanya? Semua kemarin yang kita ziarahi? Ya, 6, 9, 12 lah ya. Ada 12. Itu baru 1, 2, 3 jalur. Belum kita jalur Mungka, jalur Taram, itu banyak. Dan di dalam Al-Quran dikatakan Bapak Ibu, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan, jangan kamu kira para pejuang-pejuang itu mereka mati. Bal ahya'un inda rabbihim, tapi mereka masih hidup di sisi Allah. Maka orang yang mengisi kolbunya dengan nama Allah, mengisi sir jiwanya, batinnya dengan mengenal Allah, pasti dapat mengenali ruhaniyah imam yang kita ziarahi. Maka alhamdulillah, percaya atau tidak Bapak Ibu, mimpi ataupun sadar, para peziarah sebagian besar diberikan rasa itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini ilmu rasa, yang tidak dapat rasa tidak tahu ya. Kalau minum madu bedanya nyegulo, cara membedakannya dipandang-pandang atau dicicipi. Ya betul. Ya nak. Jadi kalau ingin merasakan manisnya zikrullah, harus dicicip, harus dimulai. Itu tidak dilakukan banyak orang. Dia hanya berkomentar, oh bagus, tapi belum mencicipinya. Oleh karena itu, Nabi SAW, beliau dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah dalam hadis Bukhari, Nabi yazkurullaha fi kulli ahyanih. Nabi SAW selalu ingat Allah setiap detik, setiap saat, setiap nafas. Nah, itu disebut zikir nafas, atau zikir hin, atau zikir kulliyah, zikir yang setiap saat. Karena kita tidak sanggup mengikuti Rasulullah SAW secara 100%, kita ambillah beberapa. Bapak Ibu, dan kita beruntung, mungkin belum terbiasa. Kalau di Jawa, di Riau sudah mulai, di Kalimantan sudah biasa, Sulawesi, kalau ada majelis, ada hadroh solawat, ada tim solawat, dan kita langsung impor dari Jawa dan Pematang Rebah. Ya, ini dari Jawa nih, ini ahli hadis tapi nyamar jadi penasyid. Ya, Ustadz Eka ini ternyata Masya Allah juga ya. Mereka ini nggak pernah latihan, berdua ini nggak pernah latihan, ketemu langsung cocok suaranya. Kalau kita latihan pun masih salah. Ibu-ibu kan biasa yang main kan? Nah, kalau ini laki-laki lebih dahsyat. Dan ini majelis sudah jalan, jadi Pak Amir Halim di Pematang Rebah sudah jalan setiap malam Jumat. Mereka mau tawajuh baca sholawat dulu. Dahsyat itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Harilah malam kamu ngaji atau basurah saja. Ya. Atau cerita silsilah. Ngajilah. Oke. Kabar lainnya sebelum ngaji. Kiranya sebagian kawan-kawan kita di Malaysia, saudara-saudara kita di Brunei dan Malaysia, mereka ketemu orang-orang tua, ulama-ulama yang kasyaf dan ahli masalah nasab dan darah, itu kasih tahu, oh, kamu masih ada darah Minangkabaunya, kamu ada, kamu tidak gitu. Maka rombongan kemarin itu separuhnya ada yang masih punya pendahulu, nenek moyangnya berasal dari Minangkabau. Makanya tadi siang Bapak Ibu hari Jumat beliau-beliau ini menelusuri tidak hanya sejarah silsilah Naqsyabandiyah tapi juga silsilah Minangkabawiyah. Jadi tadi pakai baju apanya tuh namanya tuh? Badeta-detanya tuh. Awaknya namanya itu loh kan. Sebelum kita masuk ke kajian, kita kirimkan surah Al-Fatihah untuk pendiri surau ini, Angkunun atau Syekh Muhammad Nuruddin, murid-muridnya, guru-gurunya,
dan orang yang berwakaf untuk surau ini. Al-Fatihah. Rabbi khalaq atau apa satu lagi? Nah itu tuh bagus, terserah tuh yang mana tuh. Jadi kami akan mengurai salawat yang dibaca. Nah, salawat itu berisikan kisah daripada Isra dan Mi'raj ya. Nggak usah pakai ini apa rebana. Tafadhal. Bismillah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأسرى به ربي من الحجر ليلتان إلى المسجد الأقصى لرؤية حناني وأسرى به ربي من الحجر ليلتان إلى المسجد الأقصى لرؤية حناني كما البدر في داجي من الليل قد سرى وجبريل مع ميكائيل معه يسيراني ومدحل في البيت المقدس جميعات له الرسل والأملاك مع كل روحاني وأسرى به ربي من الحجر ليلتان إلى المسجد الأقصى لرؤية حناني إلى أن دنا من قاب قوسين إذ دنا وشاهدت ذا الله رؤيتي أعياني وصدقه الصديق في صبح يومه وكبر من أغوي بفتيان شيطاني وأسرى به ربي من الحجر ليلتان إلى المسجد الأقصى لرؤية حناني. Saya ngerti Bapak Ibu. Ada dibaca itu. Oke, coba dibaca depannya. وأسرى به ربي من الحجر ليلة إلى المسجد الأقصى لرؤية حناني. Dan mengisrakanlah, memperjalankanlah Tuhanku. Siapa yang diperjalankan? Kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana diperjalankan? Dari Hijr Ismail. Yang sudah umroh, sudah haji, pasti terbayang mana Hijr Ismail. Dulu Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur-tidur di situ. Ya. Lagi tidur-tidur dibangunkan oleh Sayyidina Jibril. Ya. Lalu itu ini syair pendek, nanti siapin yang Rabbi khalaq ya. Baik. Di situ langsung disebutkan liru'yatil hannani, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa yang unik Bapak Ibu? Nabi Muhammad SAW, kita nggak usah debat lagi dalam akidah Ahlus Sunnah. Mayoritas ulama sepakat bahwa Isra Mi'raj itu dengan tubuh dan ruh
Oke. Ketika Sayyidina Muhammad SAW diterbangkan, ternyata sudah ada satu kendaraan super canggih yang tercipta dari cahaya bernama buraq. Tapi buraq tidak dibayangkan seperti pesawat, diilustrasikan seperti kendaraan, tapi bisa terbang. Sejauh mata memandang, maka secepat itu dia berpindah. Ketika Sayyidina Nabi SAW naik, ini ada yang unik. Ini makhluk, ternyata buraq itu makhluk bernyawa. Kendaraan ini pernah dikendarai oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan hampir semua Nabi. Berarti semua Nabi pernah Isra. Semua Nabi pernah Isra. Tapi yang sempurna Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu si buraq, ketika Nabi hendak mau naik, si buraq gak kenal. Maka dia ogah, ya, dia kayak semacam menghindar. Lalu berkalamlah Sayyidina Jibril. Apa kata Sayyidina Jibril? Ya buraq, atadri manhu? Ya, wahai buraq, kamu tahukah siapa yang hendak mengendaraimu? Ya, syukran. Makasih Pak Tabah. Semoga antum tambah tabah. Ini pakar nuklir nih Pak, tersesat di ribatnya. Ini nggak ada nuklirnya kan? Aman ya? Si buraq ditegur dan dia mengatakan nggak tahu. Jadi ternyata buraq ini kalau tidak dihajari oleh Sayyidina Jibril, dia tidak tahu. Maka berkalamlah Sayyidina Jibril, ya buraq, tidak ada yang mengendaraimu sebelum ini akmal wa akram minhu, yang lebih sempurna dan lebih mulia daripadanya. Barulah buraq berkeringat dan menggigil. Jadi buraq ini bernyawa. Dia makhluk cahaya, tapi cahaya itu diberikan jasad oleh Allah SWT. Namun tidak ada akal insaninya. Dia akalnya akal cahaya itu. Jadi dia tidak kenal siapa yang mengendarainya. Ya. Makanya si buraq cuek. Ketika dia kenal ternyata yang mengendarainya makhluk paling mulia, Nabi yang paling dicinta. Kemudian si buraq ini berkeringat. Dia menggigil, grogi. Kalau kita baru mengendarai motor, kita yang grogi Bapak Ibu. Kalau ini, buraqnya yang menggigil. Terbanglah si buraq. Pertama sampai, turunlah di suatu kampung. Dulu kampungnya bernama Yathrib. Lalu Sayyidina Jibril mengatakan, hei Muhammad, ini kampung nanti engkau akan pindah kepadanya. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah dikabari mengenai negeri Yathrib, tempat hijrah yang sekarang disebut Al-Madinah Al-Munawwarah. Kata Sayyidina Jibril, ini negeri yang bagus, bahasa Arabnya Thayyibah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu keliling-keliling di Madinah, ada satu kampus namanya Universitas Thayyibah. Makanya nama-nama hotel Funduk Thayyibah, Funduk Thayyibah, Hotel Thayyibah. Thayyibah itu nama dari Madinah. Payakumbuh itu namanya Cie, Payakumbuh aja. Nggak ada Payakumbuh, ada Darul apa? Darul Makmur, Darussalam gitu, nggak ada ya? Darul Rahman. Semoga nanti ada sebutan begitu. Ya, kok Kabupaten 50 kota dar apa gitu. Nah, nanti kalau mau konsultasi bahasanya bisa ke Buya-Buya di Ribat, nanti bahasa Arabnya ya. Semoga next pemimpin berikut bukan mengarabisasi kampung kita, tapi mengikuti semangat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dikabari, "Hai Muhammad, ini kampung akan engkau tempati." Apa maksud kami mengisahkan ini Bapak Ibu? Baginda Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah, beliau ternyata menguji sahabat, disuruhlah hijrah ke Ethiopia. Padahal seharusnya hijrahnya kemana?
ke Madinah, disuruh hijrah dulu. Kamu ke sana dulu. Disuruh hijrah ke tempat-tempat yang lain, bahkan beliau sendiri mencoba hijrah ke Taif. Jadi jangankan dicemeeh orang, jadi kalau negeri Minangkabau itu kece orang, negeri kato-kato. Banyak kato, banyak kece, banyak cemeeh. Itu bagus tuh Bapak Ibu ya. Bagus bagi orang yang paham bahwa kata-kata itu jangan jadi racun, tapi menjadi penyemangat. Ya, maka orang yang paling banyak khidmat di satu kampung pasti paling banyak dibicarakan, paling banyak dicemeeh. Itu pasti. Pasti Pak Lurah aku paling banyak dicemeeh orang. Yo, lah orang rumah ke Siko berkhidmat di Siko banyak orang mengecek. Bahkan ayahanda Pak Mahar Nizul pasti banyak juga mengeceknya. Ya. Bahkan mungkin orang-orang dakenya, bahkan mungkin tetangganya, bisa jadi. Ya. Tapi apakah itu menghalangi orang berkarya? Tidak. Nabi Muhammad SAW disebut orang Bapak Ibu lengkap. Leado orang di Minang disebut modeliko, sehingga patah hati untuk berkarya. Nabi Muhammad dituduh dolal, sesat. Itu masih standar. Nabi Muhammad kemudian bisa menyembuhkan orang sakit, disebut sahirun, penyihir. Sebelumnya disebut mashur, disihir, dihipnotis. Habis itu disebut apa lagi? Majnun, gila. Lengkap. Nabi SAW kadang-kadang datang itu Jibril, beliau berkeringat. Apa kata orang? Orang sakit jiwa. Nah, mursyid kita ini pasti pernah dituduh gilo deh orang. Buya Rizko dulu, kece orang kampung. Buya tuh sakit harinya. Mari tuh. Kalau duduk di kuburannya bibirnya garis-garis suram. Itu ya orang di kuburan mengapa Bapak Ibu? Orang membaca Al-Fatihah, zikir, bukan mengecek-ecek surang. Ya. Aneh. Sayyidina Muhammad SAW pernah dituduh dengan semua itu. Maka siapapun mengikuti jalan baginda Nabi Muhammad SAW pasti dan akan mendapatkan gelar-gelar itu. Kami tanya cek, kalau ada orang menuduh seseorang sesat, apakah orang itu sesat? Dulu kami Bilal di surau. Cek kawan-kawan dulu. Ang tu gilo, ndak Bilal tapi gila. Mengecek lo cele. Kalau 40 orang kampung mengecek engkau gilo, engkau pasti gilo. Kini orang gilo tu alhamdulillah lepas sekolah. Ya. Kini orang gilo lah jadi dokter, Pak. Ya. Dan menuduh gilo tu entah jadi ala kini dah tahu ya. Jadi kalau ada orang mengatakan kita sesuatu, jangan berubah. Karena kata-kata orang itu bukan sesuatu yang bisa mengubah gitu. Ketika kami dikomentari orang sesat segala macam, kecek seorang ulama besar, justru saya khawatir jika engkau tidak disesatkan dan dituduh orang. Apa sebab? Kalau engkau tidak dituduh orang seperti itu, berarti engkau tidak mengikuti jalan baginda Nabi Muhammad SAW dan pengalaman Nabi Muhammad SAW. Ya, buya-buya mursyid kita, kok pasti banyak kecek durang, ya, pasti banyak. Ya. Nabi Muhammad kemudian lanjut perjalanan. Habis dari Madinah, beliau kemudian terbang sampailah di suatu negeri di Sinai. Sinai itu kini dikuasai oleh Mesir. Itu daerah konflik dulu, jadi sempat perang bolak-balik Mesir dengan Lebanon, ada di situ Yordan. Ya. Di Sinai, Nabi turun sejenak dan melihat ada satu kuburan, ada orang tua di situ sedang sholat. Apa kata beliau? Zaka Musa yusalli fi qabri. Itu Nabi Musa, walaupun dia sudah masuk alam kubur, dia masih sholat. Bapak Ibu, kira-kira sembahyang apa Nabi Musa dalam kubur? Lihat kewajiban sembahyang dalam kubur, ada nggak?
Adakah kewajiban sholat di kubur? Berarti itu sholat apa? Kalau kini sholat 5 waktu, apa kecekawan? Bayi utang. Ya. Jadi sholat itu beban, hutang. Hutang itu beban nggak? Maka Bapak Ibu menganggap sholat itu hutang, jadi beban. Jadi makanya beragama itu jadi bikin orang banyak pikiran. Karena dia menganggap beragama itu hutang. Tapi kok Nabi Musa sudah masuk alam kubur masih sholat? Apakah Nabi Musa punya hutang sholat? Nah, oleh karena itu sholat di alam ini, di alam kita kini koha, disebut sholat taklifi, sholat yang masih dianggap beban. Sedangkan sholat Nabi Musa disebut sholat ta'rifi, sholat ma'rifat. Jadi para arwah yang suci, mereka masih beribadah di alam kubur, bukan cari pahala, bukan bayar hutang, bukan mencari ketenangan. Tapi mereka masih sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah seorang daripada ayah kawan kami. Apa kata beliau? Ya Allah, jika engkau matikan aku, jadikan aku orang yang sholat di dalam kuburnya. Meninggallah beliau, terlihat oleh seseorang, dia sholat di alam kuburnya. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Pendek cerita, itu beliau mampir singgah di beberapa tempat, akhirnya sampailah di Al-Quds. Yang sedang konflik hari ini itu namanya Gaza. Masjidil Haram bukan di situ, Masjidil Aqsa bukan di situ. Masjidil Aqsa di tepi barat. Ya, tapi Gaza itu bagian dari Palestina. Ya, ini yang kadang rancu oleh sebagian sahabat kita, dikira Al-Masjid Al-Aqsa di Gaza, bukan. Di mana? Di tepi barat, ya. Sampailah di situ, beliau memarkir itu buruk. Para buruk tidak diparkir pun, tidak terbang kemanapun. Masuk ke dalam masjid, ternyata sudah berkumpul. Ruh yang tadinya sholat di kuburan sudah pindah ke situ. Sayyidina Musa, Sayyidina Adam, semua nabi-nabi. Berapa jumlah nabi? Jumlah nabi berapa? Hah? 25. Sekete leh. Hah? 124.000 nabi. 124.000 nabi. Itu hadir semuanya. Ternyata dulu semua nabi berdoa, ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bertanya Bapak Ibu, itu ruhnya yang ikut, yang sholat bersama Nabi, atau ruhnya diberi jasad? Apa hanya ruh? Hanya ruh. Inilah dalil, ini dalil bahwa ada orang atau boleh diyakini yang imam bertubuh berjasad, yang jadi makmum hanya ruh dan sudah meninggal. Itu dalilnya. Hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, hadisnya disepakati oleh para ulama bahwa ada orang mengimami yang sudah meninggal, yaitu hanya ruhnya. Karena mereka tidak meninggal, mereka hanya meninggalkan jasad, tapi kemudian punya ruh sendiri. Jadi kalau ada orang sholat, mimpin sholat, akan ada selalu ruh yang mengikutinya sholat. Ya, jika yang imam ini seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bah kira-kira sesat nggak tuh? Pemahaman gitu sesat nggak? Itu dalilnya jelas. Nabi Muhammad jadi imam, makmumnya arwah.